Hakikat pendidikan kewarganegaraan, kasusnya perdebatan tentang kurikulum PKN di sekolah-sekolah. Apakah sudah efektif dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa? Ini menjelaskan kurikulum PKN yang efektif harus dapat membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Solusi dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ini, yang pertama, mengembangkan kurikulum PKN yang berbasis pada ketuhanan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang berikut, meningkatkan kualitas guru melalui pelatih dan pengembangan profesional. Yang terakhir, mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, identitas nasional. Kasus identitas nasional, kontroversi tentang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bagaimana identitas nasional dapat dipertahankan? Penjelasannya, identitas nasional dapat dipertahankan dengan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sambil tetap menghargai bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Nah, solusinya mengembangkan program bilingual yang mempromosikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang berikut, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang terakhir, mengintegrasikan nilai-nilai budaya daerah dalam kurikulum di sekolah. 3. Ada integritas nasional. Kasusnya itu kasus korupsi di lembaga negara. Bagaimana integritas nasional dapat dipertahankan dan korupsi dapat dicegah. Ini menjelaskan integrasi nasional dapat dipertahankan dengan mempromosikan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan di masyarakat. Solusinya, mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas, mengembangkan program pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Yang keempat, wawasan Nusantara. Kasus dari wawasan Nusantara, sengketa wilayah antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Bagaimana wawasan Nusantara dapat membantu menyelesaikan sengketa tersebut? Nah, wawasan Nusantara dapat membantu menyelesaikan sengketa wilayah dengan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Solusinya, mengembangkan diplomasi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa wilayah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mengembangkan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan regional, yaitu Konstitusi Indonesia. Kasus perdebatan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana konstitusi dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjelaskan konstitusi dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempromosikan proses amandemen yang demokratis dan partisipatif. Ini solusinya mengembangkan proses amandemen yang transparan dan partisipatif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konstitusi dan proses amandemen, mengembangkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat
untuk mempromosikan perubahan konstitusi yang efektif. Yang ketujuh ada kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara, bagaimana kewajiban negara dapat dipenuhi dan hak warga negara dapat dilindungi. Nah, menjelaskan kewajiban negara dapat dipenuhi dan warga negara dapat dilindungi, ini dengan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Solusinya adalah mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah. Yang ketujuh, demokrasi Indonesia. Kasus kontroversi tentang sistem pemilu di Indonesia, bagaimana demokrasi dapat dipertahankan dan sistem pemilu dapat diperbaiki. Nah, demokrasi dapat dipertahankan dan sistem pemilu dapat diperbaiki dengan mempromosikan proses pemilu yang demokratis dan transparan. Ini punya solusi mengembangkan sistem pemilu yang transparan dan akuntabel, mengingatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan proses pemilu, mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan perbaikan sistem pemilu. 9. Hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas, bagaimana hak asasi manusia dapat dilindungi dan dipromosikan. Ini menjelaskan hak asasi manusia dapat dilindungi dan dipromosikan dengan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Nah, solusinya mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Yang terakhir, mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah. Yang ke-10, penegakan hukum Indonesia. Kasus korupsi di lembaga penegak hukum, bagaimana penegak hukum dapat diperkuat dan korupsi dapat dicegah. Nah, penjelasannya, penegakan hukum dapat diperkuat dan korupsi dapat dicegah untuk mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menghormati hukum dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Punya solusi, mengembangkan sistem pengawasan dan menegakkan hukum yang efektif dan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat. 10. Ada otonomi daerah. Kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah tentang otonomi daerah, bagaimana otonomi daerah dapat dilaksanakan secara efektif. Otonomi daerah dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Solusinya mengembangkan sistem pemerintah yang desentralisasi dan partisipatif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya otonomi daerah dan partisipasi masyarakat, mengembangkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempromosikan otonomi daerah yang efektif. Yang terakhir yaitu perdamaian dunia. Konflik antara negara-negara di dunia, bagaimana Indonesia dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dunia. Ini menjelaskan Indonesia dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dunia dengan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya kerjasama internasional dan diplomasi. Solusinya mengembangkan diplomasi yang efektif untuk mempromosikan perdamaian dunia, keamanan internasional, meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya kerjasama internasional perdamaian dunia, mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan regional dan global.